dengan judul Pancasila dalam Lintasan Sejarah Bangsa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Naomi Nabila UTPS sebagai moderator dan juga rekan saya Suci Amanda sebagai pemateri, saya Melania sebagai pemateri, saya Vika Wiyakartika sebagai pemateri, saya Filmopik sebagai pemateri, saya Dita Mansa sebagai pemateri. Sebelum kami menyampaikan materi, kami ingin membacakan surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan oleh Melda Aprilia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tidak berlama-lama, maka kami akan menampilkan pemateri yang pertama, yaitu dari Rian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemerdekaan akal historis dan proses perumusan pertama. Akal historis Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba pada tahun 1945, melainkan merupakan kristalisasi nilai-nilai telah lama hidup dalam masyarakat Nusantara. Sejak masa kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya, prinsip gotong royong, musyawarah mufakat, penghormatan terhadap nilai ketuhanan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sudah menjadi jati diri bangsa. Jejak historis tersebut dapat ditemukan dalam karya sastra klasik seperti Negara Kertagama, karya Putra Panca, dan Sutasoma, karya Putra Tua, yang menegaskan semua yang diinginkan bukan hitam. Selanjutnya yaitu proses perumusan. Pada masa pendudukan Jepang, dibentuk Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang bersidang antara 20 Mei sampai 1 Juli 1945. Forum ini menjadi ruang perdebatan mengenai dasar negara dengan munculnya gagasan dari beberapa tokoh utama seperti Muhammad Yamin yang menekankan pentingnya persatuan, keadilan sosial, dan ketuhanan. Yang kedua, Supomo yang menawarkan konsep negara integratif, yakni menghindari konflik antara kepentingan individu dan negara. Yang ketiga yaitu Soekarno yang dalam pidatonya dalam 1 Juni 1945 memperkenalkan istilah Pancasila sebagai 5 dasar negara. Selanjutnya dikabarkan di sini keputusan kompromi kemudian disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 dalam bentuk piagam Jakarta oleh Panitia 9. Dokumen ini mencerminkan sintesis antara aspirasi nasionalis dan kelompok regulis. Meskipun perumusan sila pertama masih menjadi perdebatan. 2. Awal kemerdekaan, penetapan dan ujian 1945 sampai 1959. Baiklah, saya akan menyambung materi yang telah dijelaskan teman saya tadi. Ujian awal Pancasila langsung menghadapi tantangan ideologis. Pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1958 berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang disebut DI atau TII yang muncul di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi memperjuangkan pendirian negara Islam. Kedua peristiwa ini menunjukkan peran Pancasila sebagai benteng ideologi sekaligus perekat kesatuan nasional sejak awal kemerdekaan.
5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah konstituante gagal menyusun konstitusi baru, dengan dekret ini Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar konstitusional negara. Dan selanjutnya akan saya bacakan konsep Nasakop dalam upaya menyatukan kekuatan politik yang beragam. Soekarno mencetuskan konsep Nasakop atau nasionalisme, agama, komunisme. Meski dimaksudkan sebagai sintesis politik, implementasinya dinilai penyimpangan karena memberi ruang bagi ideologi. Ujian terbesar krisis politik mencapai puncaknya dengan peristiwa 30 SPKI. Konsep Nasakop dalam upaya menyatukan kekuatan politik yang beragam, Soekarno mencetuskan konsep Nasakop, nasionalisme, agama, dan komunisme. Meski dimaksud sebagai sintesis politik, implementasinya dinilai menyimpang karena memberi ruang bagi ideologi komunisme yang secara prinsip bertentangan dengan Pancasila. Ujian terbesar krisis politik mencapai puncaknya dengan peristiwa 30 SPKI 1965, yaitu upaya kudeta yang hendak mengganti Pancasila dengan komunisme. Peristiwa ini bukan hanya ancaman terhadap ideologi negara, tetapi juga menjadi titik balik yang mengantarkan lahirnya rezim Orde Baru. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi Orde Baru, yaitu pemurnian dan teropoli tafsir pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pemurnian awal pasca G30 SPKI tersebut, pemerintah Orde Baru ideologi negara yang final hal ini dilakukan untuk menegaskan kembali Pancasila sebagai satu-satunya dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Indokrasi dan P4 pada tahun 1998 MPR menetapkan P4 pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai pedoman wajib di sekolah, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah. Program ini bertujuan untuk membiasakan masyarakat dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Asas tunggal dan otoritarisme melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Pemerintah menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan. Namun kebijakan ini membuat Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan yang otoriter, sehingga membuat ruang demokrasi dan dialog ideologis. Materi selanjutnya yaitu ada era reformasi, aktualisasi dan tantangan kontemporer tahun 1998 hingga sekarang. Kembali berfungsi asli runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 mengakhiri praktik monopoli tafsir Pancasila. Di era reformasi, Pancasila dikembalikan ke posisinya sebagai ideologi terbuka yang dapat ditafsirkan sesuai perkembangan zaman, tanpa dipaksakan sebagai instrumen politik kekuasaan. Dalam reaktualisasi, pemerintah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang disebut dengan BPIP melalui Kepres Nomor 7 Tahun 2018. Lembaga ini bertugas mengutamakan nilai Pancasila dalam kebijakan publik dan pendidikan. Di bidang pendidikan, pemerintah juga merumuskan program profil pelajar Pancasila guna membentuk generasi muda yang berkarakter inklusif dan berwawasan kebangsaan. Baik, kesimpulan akan saya bacakan sendiri. Kesimpulan dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila terbukti bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai falsafah hidup, identitas nasional, dan benteng ideologi. Dari akar historis di masa Kerajaan Nusantara, perumusan oleh para pendiri bangsa, ujian ideologi pada awal kemerdekaan, penyimpangan di masa Orde Lama, pemurnian dan monopoli tafsir pada Orde Baru, hingga reaktualisasi di era reformasi, Pancasila senantiasa menunjukkan daya adaptifnya. Sekian, itu saja yang dapat disampaikan dan ditampilkan oleh kelompok kami. Mohon maaf